Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Subur Gaming. Di sini kami akan mempresentasikan penggunaan matriks dalam sistem kontrol otomatis. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi, saya Fauzan Akmal Ramadan dengan NIM 235216157PA22440. Lalu berikutnya ada. Saya Raihan Arasid dengan NIM 23521072 PA 22400. Dan saya Muhammad Wildan Lipati dengan NIM 235212851 PA 22450. Baik, langsung saja ke slide pertama. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah penggunaan matriks dalam sistem kontrol otomatis. Apa sih matriks itu? Jadi, matriks merupakan alat matematika yang sangat penting dalam perancangan dan analisis sistem kontrol otomatis. Dengan kemampuannya dalam mempresentasikan dan memecahkan sistem persamaan linear, matriks memungkinkan pemodelan dan pengendalian berbagai aplikasi, mulai dari pengendalian suhu, kecepatan motor, hingga posisi robotik. Dalam presentasi ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana matriks dapat dimanfaatkan untuk membangun dan menganalisis sistem kontrol otomatis yang andal dan efisien. Berikutnya adalah pengantar sistem kontrol otomatis. Jadi definisi sistem kontrol otomatis adalah sistem yang didesain untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu perangkat atau sistem tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sistem ini memanfaatkan sensor, kontrol, dan aktuator untuk memantau dan merespon perubahan pada sistem yang dikendalikan. Lalu berikutnya ada aplikasi sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti industri manufaktur, sistem transportasi, sistem rumah tangga, hingga aplikasi medis. Teknologi ini memungkinkan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan dalam menjalankan berbagai tugas dan operasi. Lalu yang terakhir adalah manfaat sistem kontrol otomatis. Penggunaan sistem kontrol otomatis memberikan banyak keuntungan seperti mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, memastikan konsistensi kinerja, serta mempermudah pengendalian proses yang kompleks. Hal ini membuat sistem kontrol otomatis semakin penting dalam dunia modern yang terus berkembang. Selanjutnya adalah peran matriks dalam sistem kontrol otomatis. Jadi yang pertama adalah pemodelan sistem. Matrix digunakan untuk memodelkan sistem dinamik yang menggambarkan perilaku dari sistem kontrol otomatis. Model ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan keadaan dan persamaan keluaran yang memudahkan analisis desain controller. Yang kedua ada analisis sistem. Dengan representasi matriks, kita dapat menganalisis sifat-sifat penting sistem kontrol seperti stabilitas, sensitivitas, dan performa. Analisis ini membantu memastikan sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada implementasi controller. Matrix juga digunakan dalam implementasi controller, seperti control PID. Representasi matriks memungkinkan perhitungan dan penyetelan parameter controller secara lebih efisien dan sistematis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model state space system control. Nah, yang pertama ada persamaan keadaan. Di mana persamaan keadaan dalam model state space dinyatakan dalam bentuk matriks dengan X aksen T sama dengan AXT plus BUT, di mana XT adalah vektor keadaan, UT adalah vektor input, dan AB adalah matriks sistem. Untuk yang kedua, persamaan keluaran. Nah, persamaan keluaran dalam model state space dinyatakan dalam bentuk matriks dengan YT sama dengan JXT plus DU, di mana YT adalah vektor keluaran dan JD adalah matriks sistem. Kemudian yang ketiga, manfaat model state space. Model state space ini memungkinkan analisis sistem yang lebih komprehensif, seperti penentuan kestabilan, sensitivitas, dan kemampuan kontrabilitas, dan juga keselamatan sistem. Nah, selanjutnya adalah contoh aplikasi pengendalian dari kecepatan motor DC. Contoh aplikasinya ini adalah pengendalian kecepatan motor DC. Nah, yang pertama ada pemodelan matematis motor DC. Sistem pengendalian kecepatan motor DC dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial yang dapat dinyatakan dalam bentuk matriks state space. Hal ini memudahkan analisis
dan juga perancangan controller. Selanjutnya ada implementasi controller PID. Untuk mengendalikan kecepatan motor DC, dapat digunakan controller PID yang direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, dengan representasi matriks ini, proses tuning parameter PID dapat dilakukan secara sistematis. Yang selanjutnya adalah analisis kerja sistem. Melalui model matriks, kita dapat menganalisis respon transien, kestabilan, dan robustness sistem pengendalian kecepatan motor DC. Hal ini membantu mengoptimalkan performa sistem sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada beberapa kelebihan dari penggunaan matriks. Yang pertama ada efisiensi komputasional. Nah, efisiensi komputasional ini, metode berbasis ini memungkinkan solusi numerik yang cepat dan efisien untuk sistem kontrol yang kompleks. Nah, penggunaan matriks membantu dalam melakukan perhitungan yang diperlukan untuk analisis dan desain sistem kontrol dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua ada modularitas. Representasi matriks memudahkan pemecahan sistem besar menjadi subsistem yang lebih kecil dan dapat dianalisis secara terpisah. Ini itu memungkinkan analisis dan desain sistem yang lebih mudah dan terstruktur. Karena setiap subsistem dapat dipelajari dan dikembangkan secara independen sebelum digabungkan menjadi sistem yang lebih besar. Untuk yang ketiga adalah kemudahan analisis. Nah, bentuk matriks mempermudah analisis sifat-sifat penting sistem kontrol seperti stabilitas, sensitivitas, dan juga performa. Nah, matriks memberikan cara yang jelas dan terorganisir untuk memodelkan dan memanipulasi persamaan sistem, sehingga memungkinkan evaluasi dan penyesuaian yang lebih mudah terhadap karakteristik sistem. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Matriks dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem kontrol dari linear hingga non-linear, serta kontinu maupun diskret. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan penggunaan matriks dalam berbagai situasi dan jenis sistem kontrol, sehingga menjadi alat yang sangat serbaguna dalam bidang terkait kontrol. Nah, secara keseluruhan, penggunaan matriks dalam sistem kontrol ini memberikan banyak keuntungan yang memfasilitasi analisis, desain, dan implementasi sistem kontrol yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya, keterbatasan penggunaan matriks. Yang pertama itu kompleksitas sistem. Sistem kontrol yang sangat kompleks dapat menghasilkan matriks berukuran besar, sehingga menyulitkan interpretasi dan pemahaman. Yang kedua, asumsi linearitas. Banyak sistem kontrol nyata yang tidak sepenuhnya linear, sehingga model matriks mungkin tidak dapat menangkap semua perilaku sistem dengan akurat. Yang ketiga, kebutuhan komputasi. Untuk sistem yang kompleks, perhitungan matriks dapat membutuhkan kemampuan komputasi yang besar, terutama ketika ukuran matriks semakin besar. Selanjutnya untuk studi kasus kontrol PID berbasis matriks. Representasi matriks controller PID. Kontrol PID dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kontribusi proporsional, integral, dan derivatif. Bentuk matriks ini memudahkan perhitungan dan penyetelan parameter controller. Yang kedua, tuning parameter PID. Dengan representasi matriks, proses tuning parameter controller PID seperti KP, KI, dan KD dapat dilakukan secara sistematis untuk mengoptimalkan respon sistem sesuai spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, keuntungan controller PID matriks. Penggunaan matriks dalam controller PID memberikan keuntungan seperti kemudahan implementasi, fleksibilitas dalam memodelkan sistem, serta kemampuan analisis yang lebih baik. Yang terakhir untuk kesimpulan kita pada presentasi kali ini, yang pertama itu peran sentral matriks. Matriks memainkan peran yang sangat penting dalam perancangan analisis dan implementasi sistem kontrol otomatis. Kemampuannya dalam memodelkan dan memecahkan sistem persamaan linear menjadikannya alat yang sangat powerful dalam bidang ini. Yang kedua, manfaat dan limitasi.
Penggunaan matriks memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi komputasional, modularitas, dan kemudahan analisis. Namun terdapat juga keterbatasan seperti kompleksitas sistem yang tinggi dan asumsi linearitas yang tidak selalu terpenuhi. Yang terakhir, untuk peluang ke depannya, dengan pengembangan teknologi komputasi yang semakin pesat, penggunaan matriks dalam sistem kontrol otomatis akan semakin luas. Integrasi matriks dengan metode-metode kontrol modern diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih andal, efisien, dan mampu mengatasi kompleksitas sistem yang semakin tinggi. Mungkin segitu saja presentasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, nanti bisa komen di bawah. Akan dijawab oleh Ojan atau Abah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.